Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan salihah. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin amma ba'd. Teman-teman semuanya yang ada di Haseki dan teman-teman yang sedang belajar Al-Quran ya, semoga Allah senantiasa memberikan keridhoannya kepada kita semuanya dan kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak insya Allah dengan kebersamaan kita bersama dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran hatal maut ya, sampai maut ya, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang memisahkan antara kita dengan Al-Quran. Dan harapan kita yang paling besar tentu mudah-mudahan Al-Quran bisa mendatangkan syafaat kepada kita semuanya kelak nanti di alam kubur ya, ataupun di akhirat kelak ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan Al-Quran memberikan syafaat kepada kita semua. Barakallahu fikum jami'an yang istiqomah dari awal sampai hari ini ya, tetap ada bersama dengan komunitas Quran, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan Al-Quran itu bersama dengan kita, mempelajarinya, menghafalkannya, mengamalkannya ya. Mudah-mudahan semua upaya dan ikhtiar kita bersama dengan Al-Quran ya, Allah mudahkan, dan mudah-mudahan juga kecintaan kita terhadap Al-Quran dapat terwariskan kepada anak-anak keturunan kita sehingga mereka nanti kelak menjadi ahlul Quran dan menjadi kerabat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kalau kita lihat ya, ini nanti menjadi bab terakhir dalam kajian di At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitabnya Imam Nawawi yang akan kita bahas, karena nanti bab 10 itu tentang terkait dengan penulisan-penulisan kitab ini gitu ya, istilah-istilah dan sebagainya. Jadi ini bab yang mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita pelajari ya. Jadi nanti kalau sudah khatam dengan bab ini, saya sudah usulkan untuk teman-teman itu nanti kita pakai kitabnya para pelajar Quran. Namanya kitab Mana Al-Qatan ya. Jadi fi ulumil Quran. Nah, itu benar-benar belajar tentang seluk-beluk Quran. Ya, tapi insya Allah nanti mudah dipahami. Apalagi yang mengikuti kajian kita di kitab At-Tibyan ini ya. Insya Allah ya, sebulan sekali di Haseki bersama-sama kita mengkaji kitab ini. Nanti jadi mudah gitu untuk kita mempelajari kitab-kitab yang lain. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kita gitu ya, untuk senantiasa belajar ya sesuai dengan referensi apa yang kita pelajari. Kitab ini ya teman-teman ya, di bab 9 itu judulnya Fi Kitabatil Quran wa Ikramis Suhuf. Ya, judulnya adalah dalam penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Mushaf sama Quran tuh sama nggak? Sama aja, secara umum sama ya, secara umum sama. Kalau kita bahasnya nanti lebih detail lagi, bisa jadi untuk definisi-definisi secara keilmuan bisa jadi ada sedikit-sedikit perbedaan, tapi secara umum sama ya. Kita awali apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau dan senantiasa Allah muliakan beliau.
i'lam annal Qur'anal azizi kana mu'allifan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi fil masahifil yaum. Enak ya teman-teman ya, udah ada harokatnya. Jadi nggak serem gitu ngelihatnya, iya nggak? Kadang kan kita bisa kelihatan ya yang saya share teman-teman ya. Kadang-kadang mau pakai itu mau kelihatan nggak mukanya? Nggak usah lah. Udah begini bentar kita kelihatan juga. ya kalau apa namanya, kadang-kadang kan kita kalau ngambil kitab atau buka kitab itu kan nggak ada harokatnya tuh ya. Ini alhamdulillah itu ketemu PDF yang ada harokatnya, jadi memudahkan kita membaca gitu ya. Tapi kalau apa namanya, kitab yang aslinya teman-teman mungkin ada yang ini ya, sudah punya kitabnya ya, mungkin nggak ada harokatnya nih gitu ya, nggak ada harokatnya. Di sini ada harokatnya tuh PDF-nya, jadi lebih enak ya. Jadi teman-teman ketahuilah, i'lam itu kita disuruh untuk mengerti gitu ya. Artinya ini kan ilmu ya teman-teman ya, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini ya pada masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penulisannya itu sama seperti zaman sekarang ya. Ada tahapan-tahapan mungkin iya gitu ya, tahapan-tahapan penyempurnaan, tetapi Al-Quran itu sendiri teman-teman semuanya dari zaman diturunkan sampai sekarang ini kita baca pada umat-umat akhir ini, yaitu tidak ada perubahan ya, tidak dirubah dalam maksudnya ya, mengalami misalnya kalau ada seseorang yang menulis buku gitu ya, cetak ulang gitu kan, itu ada perbaikan gitu ya, tahun sekian cetakan pertama, nanti cetakan kedua tahun berikutnya cetakan berapa gitu ya, itu ada penambahan atau pengurangan gitu ya, ada koreksi gitu, adalah perubahannya gitu. Jadi yang dimaksud seperti itu ya. Jadi di masa-masa ya kan awal Al-Quran dituliskan ya sampai dengan sekarang ya, itu sama saja ya. Akan tetapi ya alamahu alaihi fil masahif walakin lam yakun majmu'an fi mushaf ya. Tetapi yang membedakan ketika di masanya Rasulullah itu tidak terkumpul jadi satu dalam satu mushaf gitu, dalam satu buku gitu ya teman-teman ya. Jadi mushaf itu lebih luas pemahamannya ya, jadi dia bisa dimaknai kitab, buku gitu kan, atau lembaran-lembaran, nah itu bisa bermakna mushaf. Jadi enggak jadi satu ya, seperti yang sekarang kita nikmati enak seperti ini gitu. Tinggal kalau kita mau baca Quran ambil gitu ya, sudah lengkap tuh di situ. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya sudah tersaji enak. Bahkan harokat-harokatnya juga Masya Allah sudah lengkap gitu ya. Umat-umat akhir ini, umat-umat zaman sekarang ini Masya Allah sudah sangat dimudahkan sekali lah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Beda dengan zaman-zaman yang terdahulu. Bagaimana kemudian dituliskannya? Caranya begini, balkan mahfudhan fi suduri rijal ya, dihafal di dalam dada ya orang-orang mukmin itu gitu. Jadi kalau mau meniru sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kita menerima Al-Quran itu teman-teman, ya memang harus dihafal gitu ya, karena ditalakikan oleh guru, kemudian diterima murid ya, kemudian dibaca berulang-ulang, masuk di dalam hatinya. Fakana tawaifu minas sahabati yahfadunahu kullah. Ada sekelompok dari para sahabat ini yang mereka menghafalkan Al-Quran semuanya, keseluruhannya gitu ya. Tetapi juga ada yang tidak keseluruhannya. Tawaifu yahfaduna ab'adun min, sebagian saja dari Al-Quran yang dihafalkannya. Ya, kita tentu masih ingat ya teman-teman hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, anjuran kepada kita semuanya untuk ya kan menghafalkan Al-Quran supaya di hati kita itu ada Al-Quran walaupun sedikit gitu ya. Jadi kalau di dalam hati kita ya
tidak ada Al-Quran, itu Rasulullah mengumpamakannya, menyamakannya seperti apa teman-teman? Seperti rumah yang rusak gitu ya. Rumah yang rusak itu gimana? Angker kan ya, dari depan aja angker gitu ya. Di dalam juga apalagi gitu kan, tambah angker lagi gitu ya, ibarat kata begitu ya. Orang kalau di dalam dirinya nggak ada Al-Qur'annya itu ya, lihatin wajahnya dia udah angker, apalagi begitu interaksi sama dia gitu ya, terlibat muamalah sama dia, tambah angker lagi gitu ya. Nah, untuk bila min dalik gitu ya, harapannya orang-orang muslim itu dia ada Al-Quran di dalam dirinya, di dalam hatinya, dalam dadanya ya, walaupun misalnya gitu ya, sebagian, nggak semuanya gitu, tapi diupayakan ada Al-Quran di dalam hati kita, di dalam diri kita. Intinya ada hafalannya gitu. Jadi teman-teman yang belum punya hafalan gitu ya, baru belajar tahsin 1 misalnya, belum ada tugas untuk menghafal gitu ya, nggak apa-apa, diupayakan mulai belajar menghafal Al-Fatihah dengan baik ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ustadzahnya. Begitu juga kalau sudah Al-Fatihahnya sudah lulus, nanti naik ya. Naiknya dari mana? Namanya juga latihan menghafal, ya kan? Mulai dari yang paling mudah-mudah dulu, surat An-Nas, begitu kan? Surat An-Nas dibaca bolak-balik. Nanti kemudian lanjut lagi surat surat Al-Falaq ya, dan seterusnya. Kalau kita sabar ya dan istiqomah berproses, insya Allah kita akan punya hafalan seperti para sahabat ini ya. Berarti kita mengamalkan tuh bagaimana Al-Quran itu dituliskan bukan hanya di lembaran, tetapi dituliskannya di mana teman-teman? Di dalam hati kita, di diri kita gitu. Maka Masya Allah gitu ya, yang merasa sudah kasep, apa tuh kasep? Telat gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan anakku nggak telat lah, dididik dari awal gitu. Anaknya ya didekatkan, dihafalkan dengan Al-Quran gitu, diajarin gitu. Ya maka sekarang itu ibu-ibu banyak yang nimang-nimang anaknya, bukan lagi dengan lagu-lagu zaman dulu gitu kan. Kalau orang Jawa dulu zaman nimang-nimang anaknya pakai lagu zaman dulu. Apa ya zaman dulu? Cubluk-cubluk suwung misalnya atau apalah gitu ya. Atau nah sekarang tuh zamannya sambil murotal, distelin murotal atau emaknya sendiri yang baca Quran gitu. Ya, murotalnya itu emaknya gitu. Jadi Masya Allah begitu anaknya sudah sudah bisa baca atau sudah bisa ngomong, itu yang keluar ya itu ayat Al-Quran gitu. Dan kemudian ketika dia diajari ngaji ya, dia udah terbiasa mendengar, maka lebih mudah dia gitu, lebih mudah dia menghafal, lebih mudah dia menerima ya kan pelajaran-pelajaran Al-Quran ya. Maka penting banget bagi ibu-ibu untuk paham ini, karena ibu tuh madrasah pertama ternyata gitu ya. Ternyata Masya Allah cara para sahabat dulu ya menuliskan Al-Quran bukan hanya di lembaran, tetapi apa ya, fakana tawa'ifu minas sahabah yahfadunahu gitu ya, mereka yahfadunah, menghafalkan Al-Quran. Dan Rasulullah pun begitu ya teman-teman semuanya. Ketika datang malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, malaikat Jibril itu membacakan, kemudian apa ya, Rasulullah menerima, mengulang dalam bacaannya, kemudian hafal ya, artinya nulisnya di hatinya gitu ya, di dadanya, fisudurihi gitu ya. Butuh proses ya teman-teman ya, butuh proses, apalagi kalau ketemu pengen ngafalin Qur'annya sudah usianya di atas berapa? Di atas 40 tahun. Masya Allah, subhanallah gitu ya. Apalagi di usia ya di atas masa keemasan udah lewat lah. Usia berapa teman-teman? Usia 40, 50, 60 gitu ya yang ya. Masya Allah, butuh sabar gitu kan, butuh sabar gitu, nggak apa-apa, yang penting prosesnya ya.
Ini memang begitu, sunnahnya memang begitu, caranya begitu gitu ya. Rasulullah menerima Al-Quran begitu, dengan dihafalkan. Para sahabat juga begitu, dengan dihafalkan. Makanya di Haseki itu ya kelasnya ada kelas menghafal gitu. Nggak hanya cukup dengan kelas membaca Al-Quran. Ya karena sunnahnya begitu, kita ngikutin sunnahnya Rasulullah. Masalah nanti selesai sampai 30 juz, sampai 15 juz, atau berapapun yang kita dapat, ya kita syukuri itu. Kan begitu ya. Pokoknya kita upayakan aja, bismillah gitu. Ya. Nah itu zaman dulu, ya kan. Tawaifu yahfaduna kullah wa tawaifu yahfaduna ab'adun min, ya kan, atau sebagian darinya. Berarti 1 juz aja itu udah termasuk sebagian dari 30 juz kan teman-teman ya. Setengah juz juga ya, itu termasuk dari bagian Al-Quran, betul nggak? Jadi jangan diremehkan gitu. Jadi tetap harus disyukuri. Alhamdulillah, Ustazah saya udah hafal setengah juz amma. Alhamdulillah, barakallah Bu ya. Jangan patah arang, jangan merasa gitu ya sudah terlambat, jangan gitu ya. Para sahabat dulu juga ketemu sama Al-Quran ya, usia mereka nggak muda-muda juga gitu ya, usia mereka juga ya di atas 40. Banyak sahabat-sahabat yang usianya di atas 40 tahun gitu. Bahkan Rasulullah sendiri juga ya diutus Allah Subhanahu wa taala ketemunya di usia berapa? 40 tahun ya. Kemudian falamma kana zamanu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya wa qutila katsirun min hamalatil Quran khafa mautahum ya. Kemudian waktu bergulir dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada zamannya siapa? Khalifah yang kedua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ibu-ibu semuanya udah kenal sama Abu Bakar As-Siddiq belum? Kenal lah ya. Masa nggak kenal gitu ya, walaupun belum salaman kenalan gitu kan ya, belum say hello gitu, tapi dari biografi, dari kitab-kitab ya, dari semua yang dari guru-guru kita gitu, kita dikenalkan ya. Ini adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Menjadi Abu Bakar tuh Masya Allah luar biasa ya, luar biasa istimewanya di hati Rasulullah begitu ya. Dan beliau ini adalah khalifah kedua ya di zamannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian dilanjutkan kepemimpinan umat Islam itu di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kemudian nasib Al-Quran di tangan Abu Bakar As-Siddiq atau di masanya Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Teman-teman semuanya, banyak para sahabat yang kemudian ya meninggal pada masa peperangan ya, di masanya Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan mereka yang meninggal ini adalah orang-orang yang masuk kategori hamalatil Quran gitu ya. Hamalatil Quran, mereka adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran ya. Ini ada hadisnya dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Fadailul Quran tentang bab jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran ya. Dan lafalnya ini dari An-Zaid bin Sabit, begini bunyinya ya, radhiyallahu anhu qala arsala ilayya Abu Bakar As-Siddiq ya muqtalu ahlil Yamamah. Jadi mereka itu ya pergi ke perang Yamamah. Nah, perang Yamamah inilah teman-teman ya yang banyak kemudian korban yang korban perang dari kalangan siapa? Hamalatul Quran. Maka kondisi terkait dengan Al-Quran sendiri ini mengkhawatirkan ya. Dan yang pertama kali merasakan atau pertama kali ya menangkap sinyal itu adalah siapa? Faidan Umar bin Al-Khattab ya kan. Umar bin Khattab indah niswan datang kepada Abu Bakar. Nah, kemudian dia minta kepada Abu Bakar untuk apa? Ya, untuk menuliskan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Ya, tetapi waqtilafa man ba'dahum fihi, waqtilafa min ba'dihim ya,
fastasyara sahabah radhiyallahu anhum fi jam'ihi fi mushafin wa fa'asyaru bidzalik. Maksudnya apa? Abu Bakar ini merasa ya ini pekerjaan yang belum pernah dilakukan di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian awalnya Abu Bakar menolak dengan apa yang disampaikan oleh Umar. Ya, ketika kondisi ya perang Yamamah, banyak sekali ahlul atau hamalatil Quran ya, para hufaz-hufaz Quran ini yang meninggal gitu. Datang Umar kepada siapa? Abu Bakar untuk minta Al-Quran itu dikumpulkan, dituliskan gitu supaya tidak tercecer gitu ya. Dan ini pekerjaan yang belum pernah dilakukan di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Difikir gitu ya. Ini kita ceritanya langsung ringkes saja lah hadisnya ya, biar nanti tidak terlalu panjang. Difikir sama Abu Bakar gitu ya. Lama-lama beliau merasakan usulnya Umar ini betul gitu. Dan tentu saja itu dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kemudian dia mengumpulkan para penulis Al-Quran di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ya beliau memerintahkan untuk mengumpulkan dan menulis ulang apa yang mereka tulis ya, yang tadinya ditulis di lembaran-lembaran kulit binatang, terus kemudian dibawa oleh siapa, ditulis di mana gitu kan ya, terus kemudian ya di kain-kain baju gitu, dan di pelepah korma dan sebagainya gitu. Banyak alat tulis zaman dulu kan tidak seperti zaman sekarang ya teman-teman ya. Banyak sekali gitu, segala macam media digunakan oleh para sahabat untuk menulis Al-Quran. Dan itu masih masing-masing gitu di zamannya Rasulullah itu gitu ya, dan masih terberai, belum terkumpul gitu ya di zamannya Rasulullah itu mushaf itu. Akhirnya atas inisiatif Umar, beliau berkata kepada atau mengajukan usul kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar pada waktu itu menjadi seorang khalifah, ya maka disetujui. Ya. Dan kemudian ditulislah ulang mushafnya, dikumpulin semua, fakatabahu fi mushafin, dalam satu mushaf gitu, dalam satu kumpulan lembaran-lembaran. Jangan dipikir sudah seperti sekarang ini ya teman-teman ya. Itu tuh ya mushaf yang ada ya di masanya Abu Bakar, dan kemudian waja'alu fi baiti Hafsah ummul mukminin ya, ada di Ummul Mukminin. Hafsah anaknya siapa teman-teman? Anaknya Abu Bakar ya. Hafsah mah anaknya Umar ya teman-teman ya. Hafsah itu tuh banyak banget gitu ya, sampai waktu itu dimuat dimuat 1-2 onta gitu, ketika nanti di zamannya Utsman ya diambil gitu kan ya, diambil untuk diperbaiki penulisannya, dirapihkan lagi ya, itu dimuat onta gitu. Jadi banyak gitu ya, banyak, karena memang media yang dipakai bukan yang seperti sekarang ya. Kemudian falamma kana zaman Utsman, nah ini diceritakan nih di zamannya Utsman radhiyallahu anhu, wa tasyaral Islam mukhafa Utsman wuqu'al ikhtilaf al muaddi ila tarki syai'in minal Qur'an aw ziyada fihi ya. Maka di zamannya Utsman ini ya teman-teman semuanya, Utsman ini sangat khawatir tentang bagaimana nanti ya umat ini akan mengalami perbedaan-perbedaan khilaf dalam membaca Al-Quran, atau misalnya ada hal-hal yang ditinggalkan ya dari Al-Quran, atau justru malah ya ditambah-tambah dalam Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran ini gitu ya. Maka Utsman berpikir untuk apa? Mengumpulkan jadi satu ya, dan kemudian merapihkan lagi apa yang sudah ada di tempatnya Hafsah. Al-Quran yang ada di tempatnya Hafsah ini belum tersusun rapi, belum menjadi satu bacaan yang terstandar gitu ya. Maka kemudian
ketika masanya Utsman ada kekhawatiran. Kalau tadi ya di masanya Abu Bakar ya ini Umar dan kemudian diikuti Abu Bakar ya merasa takut nanti ini Al-Quran akan hilang gitu ya, semakin sedikit orang-orang yang menghafal Al-Quran karena terbunuh dalam peperangan di masanya Abu Bakar. Nah kekhawatiran itu kemudian ya lahirlah mushaf atau tulisan Al-Quran gitu, ditulis Al-Quran lahir ya, tapi dituliskannya masih sesuai dengan apa yang diterima oleh para penulis-penulisnya ini. Nah jadi banyak sekali mungkin ya versi dengan macam-macamnya gitu ya, tulisannya belum terstandar jadi satu ya. Maka ketika di zamannya Utsman bin Affan ya, Utsman ini Masya Allah luar biasa ya, ini salah satu sahabat yang dalam interaksi beliau dengan Al-Quran ini menjadi sangat-sangat ya, itu menjadi inspirasi lah buat kita semuanya ya, kecintaan terhadap Al-Quran ya, terus bagaimana beliau memikirkan keberlangsungannya dengan Al-Quran, terus kemudian bagaimana interaksi beliau dengan Al-Quran, itu harus kita pelajari nih ya. Seorang Utsman bin Affan sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang yang sangat sibuk sekali gitu ya. Kemarin dikatakan di dalam kitab ini kita sudah membacanya ya, tentang orang-orang yang menghatamkan dan membaca Al-Quran. Ternyata Utsman ini termasuk sahabat yang rajin sekali membaca Al-Quran dan rajin sekali menghatamkan Al-Quran ya, bahkan beliau rata-rata menghatamkan Al-Quran tuh 3 hari sekali ya. Masa paling panjang, masa paling lama beliau menghatamkan Al-Quran itu berapa? Sepekan sekali ya, itu paling lama beliau menghatamkan Al-Quran ya. Kalau kita berapa tahun sekali kan begitu ya, ya paling cepat kita sebulan sekali gitu. Itu udah alhamdulillah banget gitu, Masya Allah alhamdulillah gitu. Utsman ini Masya Allah luar biasa. Maka kalau ada sahabat yang interaksi Qurannya luar biasa dengan segala macam kesibukan profesinya dan segala macam ininya gitu, juga kecintaannya terhadap Al-Quran gitu ya, maka Utsman ini patut dan layak untuk menjadi ya kan orang yang number one lah gitu ya bahasanya ya. Kalau saya nih sangat gitu ya, sangat terinspirasi sekali gitu ya dengan Utsman. Maka teman-teman kalau kita lagi bosen atau kita lagi mungkin ya lagi males baca Quran gitu ya, mudah-mudahan sih nggak ada bosen ya teman-teman, males ya males baca Quran atau berat gitu ya mau baca Quran gitu, berat gitu mau mempelajari Al-Quran, berat mengkaji Al-Quran gitu ya, itu kita harus ingat baca sirahnya Utsman bin Affan ya, bagaimana interaksi dia dengan Al-Quran. Maka insya Allah teman-teman semuanya ya, malesnya kita, malalanya kita itu akan terobati. Masya Allah, kita nih ibu rumah tangga aja sibuknya kita uplek-uplek dapur, sumur, kasur ya kan. Paling panjang kita nganterin anak kita mondar-mandir gitu ya, pasar gitu ya kalau orang Indonesia ya, kita nih ya. Tapi kita udah merasa paling sibuk banget ketika dievaluasi teman guru kita, ustadzah kita, ibu gitu, gimana tilawahnya gitu kan ya. Aduh ustadzah mohon maaf, nih 1000 macam alasan kita keluarin semuanya ya. Kalau 10 alasan nggak cukup, 1000 macam alasan kita keluarin semuanya ya. Masya Allah gitu ya, anak kita disuruh ngafalin Quran, kita ngaji Quran aja sulit. Masya Allah, subhanallah ya, boro-boro mau ngapalin gitu ya. Ibu ikutan tahsin ya, anaknya kan hafal Quran gitu. Aduh saya sibuk, saya sih begini, saya begitu, saya ada ya Allah ya. Kita nih belum belajar mengambil ibrah dari syakhsiyahnya Utsman bin Affan ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Coba ditanya diri kita nih kira-kira kalau dibandingin, saya sering mengulang-ulang nih pertanyaan ini karena ini juga pertanyaan sering saya ajukan pada diri saya sendiri ya. Kita ini sama Utsman sibukan mana gitu, pertanyaannya itu aja gitu ya kan. Ya, sebegitu sibuknya Utsman tuh masih sempet gitu ya interaksi dengan Al-Qur'annya luar biasa gitu. Sementara kita ini ya Allah luar biasa gitu ya, sibuknya Masya Allah subhanallah, sampai nggak sempet kita ya, sampai baca Quran tuh nggak sempet, seminggu nggak sempet baca Quran ya, sebulan nggak sempet baca Quran
Ya, nah, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Setahun. Ya Allah, janganlah ya. Kita di keluarga besar Hasekim, insya Allah nggak ada yang begitu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi ini Utsman ini dia memikirkan, takutnya nanti umat, ya, beliau takut ada yang membaca Al-Quran tuh beda dengan yang sebenarnya gitu. Ya, ada yang ketinggalan nanti gitu kan, sesuatu ya bacaannya, kalimatnya atau apapun itu ya, atau mungkin ada yang nambah-nambahin gitu kan dari apa yang sudah tertulis atau apa yang sudah menjadi ya Al-Quran itu sendiri gitu. Kemudian gitu ya, Utsman berinisiatif untuk menasakh atau memperbaiki apa yang ada, mushaf yang ada di Hafsah. Maka dimintalah itu mushaf yang ada di tempatnya Hafsah ya, dibawa ke kediaman beliau. Kemudian beliau mengumpulkan para kataib ya, para kutab, penulis-penulis ya, ada tim penulis Al-Quran banyak. Kemudian didatangkan dan kemudian ya dikumpulkan semuanya berdasarkan apa-apa yang sudah ya ditulis di di mushaf yang dipegang oleh Hafsah, dan kemudian ditarjih lagi, dicocokkan lagi dengan para ulama-ulama ahlul Qur'annya Rasulullah SAW pada masanya. Ya, kalau udah selesai kemudian ya dikumpulkan, dicetak ulang, beliau cetak ulang. Setelah dicetak ulang kemudian beliau sebarkan itu, wa ba'atsa biha ilal buldan, dikirimkan ke beberapa negara. Ya, wa amara bi itlafi ma khalafaha. Jadi yang di luar sana gitu ya, Quran-Quran yang di luar sana selain dari cetakan yang sudah ditashih oleh Utsman bin Affan ya, itu diminta untuk dimusnahkan semuanya. Ya, tidak boleh dipakai lagi. Ya. Wa kana fi'luhu hadza bittifaqi minhu wa min Ali bin Abi Thalib wa sairus sahabah wa ghairihim radhiyallahu anhum. Ya, itu semuanya dilakukan, dikumpulkan semuanya sahabat-sahabat ahli Al-Qur'annya Rasulullah SAW, termasuk siapa? Ali radhiyallahu anhu. Ya, jadi itu sudah melalui prosedur tashihnya itu, bukan hanya lajnah tim Qur'annya Indonesia, tetapi standar lajnahnya ini para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi betul-betul itu melalui proses yang luar biasa. Dan ini adalah salah satu amalan Utsman bin Affan yang mendatangkan pahala jariah sepanjang masa selama Al-Quran ini kita baca terus. Dan Al-Quran itu akan terus terbaca. Masya Allah, ya luar biasa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau kita punya kekuasaan, punya ilmu gitu ya, kalau kemudian dimanfaatkan banyak orang, banyak masyarakat, banyak umat, apalagi terus gitu ya, itu akan mendatangkan pahala jariah yang tidak akan terputus ya, akan terputus, sehingga terus gitu ya, akan walaupun kita sudah meninggal. Ini kayak para ustadzah ini ya, Masya Allah gitu ya, orang tadi dia baca Quran, ini murid gitu, baca Qurannya nggak bener nih ya, nggak bisa bedain antara biasanya yang nggak bisa dibedain, Hamzah sama Ain ya. Ya, semuanya sama, antara ha sama ha ya, nggak bisa bedain juga tuh ya, kalau masih di awal-awal begitu kan, nggak bisa bedain gitu. Begitu ketemu sama ustadzah, masuk di Haseki gitu ya, diajarin ya, Masya Allah perkembangannya, dia fasih bacanya sesuai dengan makhraj dan sifatnya, Masya Allah. Dan setiap kali dia membaca sebagaimana diajarkan oleh gurunya, maka selama itu dia membaca ya, maka dia akan gurunya ini akan mendapatkan pahala jariah terus, pahala membaca muridnya, Masya Allah. Apalagi sekarang murid-murid HCQ udah banyak yang menjadi guru, Masya Allah. Tuh guru-guru min asabikunal awalun gitu ya, guru-guru yang generasi-generasi pertama punya anak murid yang sekarang sudah menjadi guru, Masya Allah, tuh pahalanya terus ngalir ya kan. Terus muridnya punya murid, udah punya jadi guru ya, jadi guru lagi, Masya Allah. Begitulah Al-Quran
ya. Jadi kita itu kalau di Haseki harus jadi pemakai dan pengedar, ya. Sama Quran begitu gitu ya. Ya Quran begitu. Nggak cuman sekedar kita doang, jadi harus kita apa namanya sebarkan lagi, harus ngajar lagi gitu ya, minimal anak-anak kita, ya kan. Makanya kenapa di Haseki standarnya agak ketat gitu. Apalagi kenapa sih ustazah di Haseki itu harus ada ujiannya loh, ya kan. Nah ini nih dia keluhan banyak nih, banyak masyarakat ya. Ya bagaimana kemudian nanti dia bisa mengajarkan kalau dia tidak memiliki standar keilmuan, ya. Itu yang tetap dipertahankan gitu ya. Ini yang kita tiru itu adalah para sahabat, teman-teman semuanya. Ya kalau Utsman bin Affan dapat pahala jariah sedemikian rupa banyak, apa kita nggak iri? Ya kan? Minimal kita ya dapat pahala dari murid-murid kita yang membaca Al-Quran, ya, yang mendengarkan ilmu kita, yang mengamalkan ilmu kita, maka insya Allah itu yang akan menjadi apa? Amal jariah kita nanti, dan insya Allah menjadi syafaat kita, ya. Jadi teman-teman semuanya, dalam hal gitu ya pengumpulan atau pentasihan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya, ini beliau tidak hanya menerbitkan satu saja Al-Quran, ya, tetapi beliau gitu ya, para ulama menyampaikan bahwa beliau menerbitkan beberapa Al-Quran. Wakhtalafu fi adadil masahif, ya, ini khilaf berapa nih jumlah yang diterbitkan oleh Utsman bin Affan terkait dengan masalah Al-Quran tadi gitu, penulisan Al-Qurannya sebenarnya berapa kitab gitu kan ya. Faqala al-Imam Abu Amr ad-Waddani, ya, aksarul ulama ala anna Utsman kataba arba'ah, ya, beliau menulis empat mushaf, ditulis 4 mushaf dengan versinya, ya, yang berbeda. Tentu saja itu berdasarkan sudah kesepakatan para pentarjih tadi gitu ya. Kemudian dikirimkan, faba'asa ilal Basrah ihdahunna, satunya dikirimkan ke Basrah. Nanti para ulama Basrah baca Qur'annya pakai Qur'an ini standarnya sah, gitu kan. Terus wa ilal Kufah ukhra, dan kemudian yang selanjutnya yang kedua dikirimkan ke Kufah. Nanti ya masyarakat Kufah ya baca Qur'annya harus sama semuanya, ya kan. Dikirim juga termasuk ulamanya, qurra'nya yang akan mengajarkan, ngajinya nanti sama ini, beliau bacanya harus sama seperti ini gitu ya. Untuk yang di Kufah bacanya referensinya ini, untuk yang di Basrah bacanya ini. Kemudian ila Syam ukhra, ya, dan kemudian yang di Syam bacanya ini gitu ya, pakai ulama yang sudah didelegasikan oleh Utsman bin Affan. Wahtabasa indahu ukhra, yang satu dipegang oleh beliau. Itu menurut Amr ad-Waddani, ya. Kemudian waqala Abu Hatim as-Sajastani, ya. Abu Hatim as-Sijistani, beliau berkata bahwa Utsman ini menulis, kata Ba Utsman, sab'ata masahif, ada 7, ya. Ba'asa wahidan ila Makkah, yang satu dikirim ke Mekah. Wa akhara ila Syam, satunya lagi dikirim ke Syam. Wa akhara ila Yaman, satunya lagi dikirim ke Yaman. Wa akhara ila Bahrain, satunya lagi dikirim ke Bahrain. Wa akhara ila Basrah, dikirim lagi ke Basrah. Wa akhara ila Kufah, dikirim lagi ke Kufah. Wa habasa bil Madinah wahidan, ya, satu ditahan di Madinah untuk beliau gitu. Nah, hada mukhtasaru ma yata'allaqu bi awwali jam'il mushafi wa fihi ahaditsun katsirah fis sahih. Teman-teman semuanya, kenapa sih harus disamakan seperti ini, dan kenapa Utsman itu sedemikian rupa gitu ya membuat Al-Quran yang ada di tangannya Hafsah gitu, yang ada di Hafsah itu kemudian diperbaiki
dicetak sampai 7 ya, kemudian dikirimkanlah ke beberapa daerah disertai dengan guru-guru ngajinya gitu ya. Karena teman-teman sebelum itu gitu ya, ada kecemasan para ulama juga di kalangan ya, pengikut-pengikutnya Utsman bin Affan gitu, para penasehat-penasehatnya Utsman bin Affan gitu ya. Mereka mengadu juga kepada Utsman gitu ya, bahwa ketika mereka bepergian di daerah-daerah tertentu sebagaimana yang tadi disampaikan, misalnya ke Mekah, mereka orang baca Al-Quran begini, ke Syam mereka baca Al-Quran begini, ke Yaman mereka baca Al-Quran seperti ini, di Bahrain, Basrah dan yang lain ya mereka baca Al-Qurannya begini. Ada ya kecenderungan perbedaan-perbedaan membacanya gitu ya, karena memang Rasulullah mengajarkan Ahlu Basrah itu berbeda dengan Kufah misalnya dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian ya ada di antara para masyarakat ini, para masyarakat muslim ini yang mereka saling bertengkar gitu ya, saling berselisih, menganggap bahwa bacaannya paling benar gitu ya. Misalnya Ahlu Basrah ketemu sama Ahlu Kufah gitu ya, ini ada potensi berantem nih di antara mereka gitu ya. Dan itu terjadi di masa-masa itu ya. Maka kemudian gitu mereka bermusyawarah, ngobrol juga sama Utsman bin Affan, ini bagaimana di masyarakat kita begini gitu ya, yang terjadi seperti ini. Banyak sekali gitu ya masyarakat yang mengklaim bahwa bacaannya paling benar sementara bacaan yang lainnya salah. Nah itu tuh sudah terjadi di masa dulu teman-teman ya, ada perbedaan di masa dulu terjadi. Maka kemudian Utsman lakukan tuh mengumpulkan para ahlul qura ya. Jadi para ahlul qura itu ketika divalidasi gitu ya, kamu dapat bacaan ayat ini dari Rasulullah seperti apa gitu ya, ternyata Masya Allah gitu ya, beberapa riwayat ini teman-teman dari beberapa ahlu ya, beberapa ahlul qaryah atau ahlul Madinah, penduduk kotanya gitu ya, memang seperti ini cara Rasulullah mengajarkan kepada ya para sahabat ini gitu. Maka dicocokkan, ada yang membacanya begini, ada yang membacanya begini gitu ya. Maka itulah kemudian ditulis oleh Utsman ya, diminta ya seperti bagaimana diajarkan oleh Rasulullah ya. Misalnya ketemu ahlu Mekah dibacanya begini, maka tulis itu untuk nanti ahlu Mekah begitu. Nah, maka nanti kita kenal ya para ulama yang dari masa ke masa kemudian mereka mempelajari bacaan-bacaan yang dikirim oleh Utsman ini, mereka kemudian mengelompokkan dan menemukan ada perbedaan-perbedaan, dan mereka ya kemudian ini perbedaan bukan perbedaan yang kemudian mengubah Al-Quran, tidak ya teman-teman ya, tetap sama, hanya cara bacanya saja gitu ya, hanya cara bacanya. Maka periwayatan itu kemudian berkembang menjadi sebuah khasanah ilmu. Maka teman-teman kemudian ada kita mengenal namanya qiraah sabah ya, ada qiraah sabah. Nah ini bermula dari sini teman-teman. Nanti perkembangan ya para ulama yang konsentrasi pada Al-Quran, pada penulisan Al-Quran, pada cara baca Al-Quran, ini melahirkan satu bidang ilmu ya. Satu bidang ilmu apa? Ilmu qiraah ya. Ilmu qiraah, kalau kita orang awam dengar kalimat qiraah itu seolah-olah ya qiraah itu kayak bacaan Quran yang meliuk-liuk, yang bernagom gitu ya. Padahal bukan. Ya qiraah itu artinya membaca ya. Orang yang ahli membaca itu qura. Membaca bagaimana? Membaca dalam beberapa versi ya kan, membaca dalam beberapa versi yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu udah divalidasi oleh Utsman bin Affan gitu ya. Udah timnya itu udah sedemikian rupa gitu. Jadi kebayang gak teman-teman bagaimana kerja keras para ulama-ulama ini, para sahabat-sahabat ini gitu ya, sehingga melahirkan Al-Quran yang tertib, Al-Quran yang sekarang kita bisa nikmati. Masya Allah gitu ya. Dari mulai proses mengumpulkan bacaannya sampai proses mentertibkan dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas ya kan. Kemudian ya proses mengumpulkan setiap bacaan para ahlul ya, masing-masing penduduk ini, masing-masing bahasa ini,
masing-masing bacaan ini gitu, itu kan bukan proses yang mudah. Betul nggak teman-teman? Nah, itulah perjuangan para ulama kita zaman dulu, ya. Maka betul lah ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka para ahlul Quran, ya, lebih-lebih para ahlul Quran dari kalangan para sahabat, ya. Maka mudah-mudahan kita termasuk pada orang-orang yang gitu ya, berada bersama dengan mereka semuanya, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ahlul Quran, ya. Ini penulisan Al-Quran tuh seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman ya, kalau kita lagi baca Quran gitu ya, itu banyak hal yang harus kita ingat. Banyak hal yang harus kita ingat. Yang pertama, ya, yang pertama bagaimana perjuangan Rasulullah SAW menerima Al-Quran ini. Masya Allah, itu bukan sesuatu yang mudah. Kita semuanya tahu bagaimana wahyu pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Ya, itu kita kalau baca sejarah itu, Masya Allah, di hati kita rasanya, ya Allah. Itu kita baca surat Al-Alaq itu, ya, seolah dalam pikiran kepala kita kebayang bagaimana Rasulullah SAW beratnya menerima surat Al-Alaq gitu, didatangi malaikat Jibril yang gak pernah dilihatnya, gak kenal sama sekali, didekap tiba-tiba disuruh baca, ya. Dan itu Rasulullah dalam keadaan beliau khawatir, ya, kan beliau cemas, gak tahu nih siapa gitu, sampai diceritakan ya beliau mengalami suatu guncangan, kalau bahasa kita gampangnya gitu ya, gampangnya, tapi nanti jangan disalah artikan ya, jangan dipotong-potong gitu kan. Kalau dalam inian gitu ya, dalam ilmu psikologi kan istilahnya stres ya teman-teman, ya. Tapi jangan dibahasakan stres tuh gila, jangan tertekan, ya kan, kondisi, ya kan, psikologi yang, ya, ini orang didatengin orang yang tidak dikenal di tempat yang, ya, tidak ada orang sama sekali, nggak pernah datang gitu ya, tiba-tiba gitu ya disuruh datang. Maka malaikat Jibril itu kan nggak seperti orang pada umumnya gitu, walaupun beliau ya menjelma seperti manusia gitu, ketenaganya kuat gitu ya, dan kemudian seperti apa, maka Rasulullah tuh pulang gemeter gitu, dari Gua Hira tuh gemeter, kemudian minta sama siapa? Yang mana? Minta sama Khadijah untuk diselimuti gitu. Kerasa nggak teman-teman? Sebegitu perjuangan Rasulullah gitu untuk menerima. Dan yang kedua, bagaimana Rasulullah itu ya mendakwahkan Al-Quran ini nggak mudah. Ya, habis harta yang sebegitu banyaknya yang dimiliki oleh beliau dan istrinya untuk ya mendakwahkan Al-Quran, sampai Al-Quran ke tangan kita, sampai Al-Quran ada dinikmati kita, bisa baik-baik saja sekarang, itu tidak mudah. Ya, habis harta, ya banyak nyawa, banyak darah tertumpah. Betul nggak teman-teman? Ya, dan semua pengorbanan yang dilakukan oleh para salafus soleh, para sahabat itu bukanlah pengorbanan yang ringan. Ya. Maka kita ingat itu ketika kita membaca Al-Quran. Masya Allah, perjuangan para salafus soleh, generasi-generasi awal, ya, bahkan Rasulullah SAW, bahkan ketika Rasulullah ke Taif, bagaimana ya kan perlakuan orang-orang Taif, ya, dan bagaimana para kafir Quraisy, orang Yahudi, orang-orang musyrik itu, ya, beliau dihina, ya, diejek-ejek, ya, dilecehkan oleh mereka, ya kan. Itu perjuangan Rasulullah SAW memperjuangkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran sampai pada kita, ya. Dan lihat para guru-guru kita, para pejuang-pejuang ya dakwah ini nggak mudah menyampaikan Al-Quran sampai pada hari ini, ya kan. Sehingga gitu ya, alhamdulillah kita sekarang ini bisa menikmati Al-Quran. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, keempat ya, adalah bagaimana kemudian perjuangan para sahabat itu dalam proses menyempurnakan penulisan Al-Quran sampai ya menjagain umat, ya kan, agar umat tidak salah baca. Itu prosesnya kan panjang, ya, nggak salah baca, nggak salah eja gitu kan, ya, Masya Allah, ya.
Maka ketika kita pegang tuh Al-Qur'an, ya, kita pegang Al-Qur'an ini bukan buku biasa, bukan karangan manusia. Ya, sampai di kita dengan ya alhamdulillah sekarang seringan ini gitu ya. Ya, sehalamannya ya nggak harus gitu. Ya, seperti yang tadi diceritakan, Quran sebagaimana yang ada di tangannya Hafsah, tetapi ada di tangan kita sekarang ini begitu ringan, ya kita bawa kemana-mana, bahkan ada di HP-HP kita gitu ya. Itu tuh perjuangannya para ulama luar biasa gitu. Jadi jangan sembarangan ini. Ya, jangan dianggap sama dengan buku-buku yang lain gitu. Dari mulai kita memegangnya, dari mulai menaruhnya, dari mulai membacanya, dari mulai setiap ayat, setiap kalimat keluar itu harus dihadirkan ya perasaan ikromnya, memuliakan Qur'annya. Ya, jiwa kita, ruh kita itu harus nyatu gitu sama Quran, dan bagaimana perjuangan para ulama bahkan Rasulullah, ya kan, Al-Quran sampai pada kita sekarang, sehingga Al-Quran sampai pada kita hari ini, dan kita mudah bacanya ya, mudah sekarang alhamdulillah. Sudah ada titik-titiknya ya, sudah ada koma-komanya, koma apa teman-teman, harokat ya, harokatnya ya, dan kemudian juga ya kan, istilah-istilah goreb, kaedah-kaedah tajwid yang sulit-sulit pun gitu ya, bisa dibaca, bisa diterjemahkan. Maka teman-teman kalau mau tahu ini yang namanya mushaf tuh begini ya, yang sudah terbukukan itu disebut dengan mushaf ya kan. Kalau Quran itu lafal-lafal yang kita baca ya. Tapi bisa nggak ini disebut dengan Quran? Bisa, sangat bisa sekali Al-Quran gitu ya. Begitu kalau misalnya sebut ini mushaf, ya inilah mushaf ya, Al-Quran yang sudah tertulis gitu ya, Al-Quran yang ada pada lembaran, Al-Quran yang ada dalam buku-buku, Al-Quran yang ada dalam media. Hari ini medianya mungkin masih ada buku ya, masih ada kertas gitu. Entah mungkin 10 tahun yang akan datang atau 15 tahun yang akan datang, mungkin kertas sudah nggak ada lagi. Ya, sudah menjadi barang antik mungkin ya. Sekarang aja sudah mulai sedikit ya, yang banyak itu lewat media layar gitu ya. Ya, dari segala macam teknologi zaman itu berubah gitu ya. Tetapi tidak akan mengurangi kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Wa fil mushaf salah satu lugat. Nah, dalam kita membaca atau istilah mushaf itu teman-teman ya, itu ada 3 bahasa atau 3 cara mengucapkannya ya. Dhammul mimi wa kasriha wa fathiha. Ada yang ya bacanya atau istilahnya menyebut ini dengan ya dikatakan mushaf, ada yang mengatakan mishaf, ada yang mengatakan mashaf gitu. Kali-kali ya jalan-jalannya ke negara mana gitu ya. Kalau kita bilang ini mushaf, mungkin di suatu tempat kita akan menemukan masyarakatnya bilang ini mishaf, kan begitu ya. Atau ya ada bilang mashaf ya. Maka kata Imam Nawawi, para ulama ya, itu boleh aja, nggak ada masalah ya. Biasa aja gitu. Ya, yang paling masyhur itu yang mana? Fadhamu wa kasru itu masyhuratan. Yang mimnya di dhammah dan di kasrah itu masyhur. Berarti apa bacaan apa? Mus ya sama mis, itu masyhur, yang biasa dibaca. Wal fathu wa dzakarahu Abu Ja'far An-Nahas wa ghairuhu. Nah, kalau Abu Ja'far ini yang sering ya, dan para murid-muridnya gitu ya, ini yang sering menyebutnya mashaf begitu. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, materinya kita cukupkan untuk kita ini ya, kita diskusi ya. Biar mungkin ada teman-teman yang
mau bertanya atau diskusi apa saja boleh, sharing, Ya. curhat boleh. Ya, mumpung ketemu nih walaupun di ruang Zoom ya. Kalau misalnya kita mau datengin silaturahim satu-satu, Masya Allah luar biasa nih ya. Seki ada yang dari Malang, ada yang ya dari mana Balaraja. ada nih, Balaraja, ada dari mana-mana gitu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita. Saya kembalikan lagi kepada Bu Mutia. Al-haqqu mir rabbikum falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.